Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, الصالحات وبفضله تتنزل وبحمده تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا والسادات وعلى اله وصحبه سبحانك لا علم إنك أنت العليم yang kemuliaan dan yang kemuliaan para teman-teman dan juga para hadir yang untuk menghadiri acara kita. Alhamdulillah, segala puji dan Allah Subhanahu wa taala kecil hingga pada umat yang besar. Baik itu nafas sampai pada nikmat bisa merasakan dalam nikmatnya, merasakan kenikmatan. Sallallahu yang mana beliau sampai pada hari ini kita dapat merasakan betapa sudah 9 pertemuan dalam ajaran karunia ini, dan insya Allah dalam semester yang sekarang, dan insya Allah kita akan yang bertemakan memberikan Quran dan juga sunnah pada keluarga. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dari tahun ke tahun angka perceraian di Indonesia terus meningkat, baik 2021, 2023 sampai pada hari ini terus begitu meningkat. Maka pertanyaannya yang menjadi problem sehingga orang ini terus meningkat. Maka apakah ada yang bilang di tengah-tengah anak-anak kita, apakah ada tengah-tengah orang tua kita? Mari kita bahas insyaallah bersama Ustaz Dr. Untuk mempersingkat, mari kita buka ini dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat Al-Quran yang dalam hari ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Haidar Al-Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا حرموا ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والعليم الحكيم.
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسهم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أخينا الفاوي. صدق الله الشاهدين والشاكرين. إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah anak-anak kalian, jagalah keluarga kalian daripada api neraka. Semoga dengan hari ini selanjutnya adalah penyampaian materi, insya Allah, yaitu dunia pada keluarga. Sebelum penyampaian materi, kami semua
Semoga nanti apa yang disampaikan Apa sih? yang sedianya selama yang sedianya jadwal dan hari ini bisa kelompok dan hari ini diinisiasi yang berbagai sebenarnya Ramadan 2, 3, Masya Allah. Ini memang akhirnya yang satu ada cara ini yang keduanya ini ada aksi solidaritas Palestina bersama Ustadz Bastian Nasir yang sejatinya itu dilaksanakan di hari Selasa kemarin. Tapi pada Allah Masyafa'al terkait tentang perizinan akhirnya Allah takdirkan di hari ini. Dan ini menjadi inisiatornya adalah teman-teman panitia Karim, dan ini agendanya pun cukup mendadak karena sejatinya tiap hari Sabtu juga saya ada jadwal dan panitia meminta karena semakin nggak bisa, nggak bisa, Ustaz Zuhdi juga lagi proses ibadah umroh di Tanah Suci. Mudah-mudahan seluruh asatidz Karim yang sejatinya ingin berbagi ilmu, dan ini rencananya tiap bulan atau gimana teman-teman panitia? Tiap bulan rencananya, ataupun pertemuan terakhirnya ini sebagai penyegaran karena ada dari ide dan usulan dari teman-teman peserta Karim mengaji agar ada sebuah inovasi sekaligus silaturahmi asatidz Karim dengan peserta Karim mengaji. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pembuka di antara seluruh peserta, dan semoga memberikan dulangan-dulangan kebaikan, baik itu ilmu maupun amal dan dakwah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama saya hormati seluruh peserta Karim mengaji. Ini alhamdulillah bapaknya luar biasa, dan para ummahat
Kemudian baik di pesantren, kemarin ada berapa teman? Ada? Orang tua santri karim yang sedang menyimak secara online. Dan hari ini sebenarnya saya nggak mau banyak ngomong, akan lebih banyak konsepnya adalah talk show. Saya akan dicukupkan hanya 30 menit. Yang sejatinya kalau ini pesertanya banyak, tadinya santri tetap agenda dengan agenda seperti biasa karena ini agendanya cukup mendadak. Nampaknya kalau nggak ada santri pun ini semakin tambah banyak malaikatnya. Akhirnya ini santri diikut sertakan agar bisa saling menyimak, dan materi ini sudah disampaikan di kemarin terkait tentang tadabbur surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir. Karena saya lebih banyak akan bicara di sisi keluarga, maka izinkan nanti kita akan lebih banyak diskusi terhadap beberapa hal, terhadap beberapa problematika keluarga yang ada di masyarakat. Yang pertama, pengalaman saya ngajarin teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di UHAMKA, dan saya diamanahi mata kuliah muamalah. Mata kuliah muamalah ini bicara tentang interaksi, bicara tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kalau konsep Islam adalah adanya menikah, kalau di mereka maka sebuah konspirasi yang begitu masif, hadirnya isu LGBT, isu gender, isu feminisme itu benar-benar masuk di wilayah kampus begitu masif. Terakhir terkait tentang isu yang ada di ITB, bendera pelangi di saat prosesi mahasiswa baru itu sampai tegaknya adanya bendera pelangi. Ya. Makanya dulu sempat Karim itu ingin mengadakan sebuah penguatan keluarga. Bahkan di setiap agenda-agenda daurah tajwidul huruf, ada beberapa keluarga yang menghampiri kita ingin adanya sebuah daurah. Sempat saya mengidekan adanya daurah tajwid keluarga atau daurah tajwid parenting. Harapannya di satu halaqah itu ada sebuah sentuhan di antara ayah, di antara bunda, dan di antara anak duduk semajlis bersama. Dan ide ini belum diimplementasikan di Karim. Kenapa? Setelah dihitung-hitung dari sisi anggarannya cukup luar biasa. Kenapa? Karena banyak hal, termasuk ya problem hari ini pun yang ngaji lebih banyak ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu, jarang pengajian bapak-bapak. Yang sejatinya ini adalah bahwa qawamah itu adalah di sosok ayah, di sosok lelaki, di sosok suami. Yang sejatinya pula dalam kehidupan sehari-hari ini yang menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa ar-rijal dengan sighah pertama jamak yang menjadi sebuah kekuatannya, kemudian ini adalah jumlah ismiyah yang harus ditaruh di depan, ada sebuah keseriusan bagi ar-rijal. Kemudian di dalam surat lain Allah katakan Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyyati wala gharbiyah. Di ayat yang ketiga 46-nya adalah fi buyutin adinallah, sedangkan di ayat yang ke-37 adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bicara tentang ayah, bicara tentang suami. Makanya hari ini nanti kita diskusi saja lebih banyak. Makanya ini panitia mengagendakannya bukan seminar, tapi ini talk show. Jadi mudah-mudahan yang dari peserta ini lebih terutama peserta Karim mengaji, diskusinya ya mudah-mudahan ini semakin hidup. Nanti saya selesaikan paling ini sekarang jam berapa? Jam 8.30 ya. Mungkin nanti saya sampai jam 9. Habis itu nanti kita diskusi lebih banyak. Dan ternyata curhatan-curhatan yang masuk kepada kita pun sama. Ini mohon maaf. Ada beberapa ya
Suami sudah punya istri tiba-tiba melakukan perselingkuhan. Bahkan pernah kami membuat rekrutmen, ternyata datanya yang masuk, Masya Allah, para janda. Yang itu punya anak 2, punya anak 3, dan sebagainya. Dan inilah sebuah konsep yang begitu luar biasa. Di dalam konsep Islam ada sebuah mas'uliyah, ada sebuah tanggung jawab. Dan kita membayangkan kalau ini LGBT begitu luar biasa masif, yang itu dihadirkan. Ini kalau para ummahat, ustazah dan ibu-ibu sekalian, ini kalau data di KPA, Komite Penanggulangan AIDS Kota Depok itu, lelaki gay Kota Depok sudah tembus di angka 5.719. Ini sudah datanya udah lama gitu. Dan kata orang KPA-nya, Komite Penanggulangan AIDS Kota Depok, itu data lama, Ustaz. Ini belum diupdate. Ya, karena ini adalah bicara tentang internalnya Kota Depok. Ya, termasuk kemarin Kota Depok itu masuk kategori intoleran, kota intoleran, number 1 lagi. Nah, itu menjadi sebuah kesungguhan di antara punggawa atau pimpinan pemerintah Kota Depok untuk kesusahan dalam menguatkan beberapa hal. Baik, ini pengalaman kita dan ini sharing untuk ayah bunda, para ummahat dan para peserta Karim mengaji. Mudah-mudahan sentuhan-sentuhan ini yang sudah dilakukan di Karim dan saya pribadi, dan ternyata ada sebuah sentuhan yang begitu luar biasa, dan mudah-mudahan sekembalinya kita dari rumah, ya, sekembali kita ke rumah masing-masing, mudah-mudahan ini menjadi sebuah habit yang begitu luar biasa. Maka kajian pada hari ini saya mengutip 2 surat. Surat Al-Muzammil dan surat Al-Muddatsir. Di tengah problematika para ayah, para suami, dan para ummahat yang begitu luar biasa memberikan sebuah hegemoni di dalam keluarga. Dan tadi Ustaz Haikal sudah membaca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Beberapa para ulama ahli tafsir mengartikan qu anfusakum wa ahlikum nar adalah alimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka tentang ilmu dan ajarkan mereka tentang adab. Seakan-akan hari ini konsep pendidikan anak itu diserahkan semuanya adalah di para ummahat. Ya, ibu-ibu yang nganterin ke sekolah, ibu-ibu yang ngajarin anak-anaknya di setiap malam ataupun di setiap sore, ibu-ibu pula yang nyimak bacaan anak-anak. Dan tugas seorang suami hanya dibebankan nyari duit, dibebankan nyari an-nafaqah. Padahal seorang ayah, seorang suami, di dalam kajian surat An-Nisa itu adalah ar-rijalu qawwam. Ya, kapan Yang satu dia harus menegakkan, maka di sini harus punya peran dia menjadi seorang leader. Yang kedua, kata qawwam bukan hanya ada sifat mubalaghah, maka dia harus menjadi seorang pendidik. Maka 2 kekuatan ini yang harus menjadi pengarah. Pembahasan habis ini adalah kalau saya nanya ke ibu-ibu yang bangun malam itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu duluan atau bapak-bapak yang bangun duluan? Padahal karakternya kan di dalam surat An-Nisa adalah ar-rijalu qawwam. Bahwa lelaki itu adalah harus menjadi qawwam, menjadi pendirinya, menjadi penegaknya. Belum lagi sudahkah di antara keluarga kita menghidupkan halaqah Qur'aniyah? Nah, ini yang menjadi problem. Maka wajar ketika, mohon maaf, itulah Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum fi ahli. Kebaikan itu adalah kebaikan bagaimana kita memperbaiki bersama keluarga kita. Banyak sering terjadi potret layangan putus. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Delvi sebagai MC. Banyak terjadi peristiwa perceraian, perselingkuhan. Dan saya sering banget dengar curhatan mahasiswi. Saya mau nikah, tapi bapak saya nggak mau ngizinin. Padahal itu kan wali saya. Karena dia sudah nikah dengan yang lain. Dan begitu luar biasa. Belum lagi saya kategorinya wali saya siapa? Ataukah anak saya memang saya terlahirkan dalam kondisi ayah bundanya melakukan sebuah proses perzinahan.
Ini kira-kira seperti apa? Apakah saya dosa atau seperti apa? Makanya saya terkadang studi kasus. Ada studi kasus tentang KDRT, studi kasus tentang nikah dini, nikah eh, banyak sekali, dan itu cukup menarik. Dan tantangan ini adalah di tengah kelas middle up yang sudah mulai luar biasa dengan kesibukan ayahnya, dengan kesibukan bundanya, dan itu berulang-ulang, dan belum lagi kelas kelas menengah dengan berbagai macam problematikanya, sampai urusan masalah harta, sampai urusan masalah an-nafaqah, dan itu berimpact kepada para murid, para santri yang hari ini lagi menghafal Quran, lagi talabul ilm. Dan itu ada irisannya tentang konsep kebahagiaan, keberkahan, dan ketenangan sampai pada konsep romantisme. Saya kalau lagi bawa jamaah umroh, setiap kali proses tawaf wada, itu saya minta suami istri dekatan. Kalau bawa anak, mohon melingkar. Tolong sampaikan kata-kata terima kasih kepada istri. Ataupun sebaliknya, tolong sampaikan terima kasih kepada sang suami. Dan tolong sampaikan para ayah meminta maaf dan bilang terima kasih. Dan itu terkadang berat. Bahkan ada pola yang karena kesibukan dakwah, kesibukan an-nafaqah, ini anak nggak disentuh gitu. Boro-boro ngasih reward, boro-boro ngasih perhatian, boro-boro. Terkadang anak-anak ya sekarang akhirnya melarikan dalam sebuah ruang-ruang yang akhirnya ketangkep, yang terkadang ruang ini akhirnya semakin merajalela. Banyak terjadinya cabai-cabean, banyak terjadinya proses pembunuhan. Sampai pernah ada dengar cerita karena ayah bundanya nggak pernah perhatian, hanya nulis status kemudian bunuh diri, kemudian disampaikan kepada pembantunya. Kan ini sangat cukup miris terhadap problematika. Bahkan kalau saya ngajar di mata kuliah muamalah, pertemuan pertama, pertemuan kedua langsung ngomongin tentang problematika keluarga kontemporer. Itu dijabarin semua sama teman-teman mahasiswa. Bahkan saya suruh studi kasus dengan berbagai macam halnya. Maka ini yang sejatinya harus benar-benar dikuatkan tentang ruhiyah Qur'aniyah dan ruhiyah sunniyah dalam kehidupan kita di dalam keluarga, agar hal-hal ini menjadi sebuah romantisme yang terkadang hari ini pun aktivis dakwah dengan kesibukan dakwahnya, itu terkadang ruang-ruang untuk ngobrol antara suami istri dengan anak-anak pun terkadang terkikis. Terkadang jarang untuk menyampaikan iya nanti mohon maaf terima kasih, itu pun terkadang susahnya minta ampun. Dan di Karim ya saya banyak belajar juga dengan anak-anak Karim. Bagaimana pola orang tuanya, bagaimana anaknya. Itu saya cukup banyak kemudian insight, kemudian banyak sekali tambahan-tambahan ilmu dalam mengelola berbagai macam keluarga yang sudah sangat heterogen. Makanya hari ini mudah-mudahan ini kita discuss aja, kita diskusi sebagai penguatannya di surat Al-Muzammil dan di dalam surat Al-Muzammil dalam surat Al-Muddatsir. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Muzammil ini adalah dua surat yang sama undangannya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Ya. Kontennya di sini adalah harfun nida. Semuanya panggilan. Yang dipanggil siapa? Orang yang berselimut. Kalau kategori orang yang berselimut berarti dalam zona nyaman, zona dalam sebuah kenikmatan. Orang tidur itu udah nggak mikirin apa-apa, sudah totalitas tidur itu. Nggak ada yang dipikirin, kecuali kalau ada problem akan semakin ruwet kan, mikirin, akhirnya nggak bisa tidur, bahkan bisa jadi insomnia. Maka ini yang harus kita bareng-bareng kuatkan. Apa konten dalam surat Al-Muzammil dan apa konten dalam surat Al-Muddatsir, dan itu nanti diimplementasikan di dalam keluarga, dan kalau itu diimplementasikan ada sebuah kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu adalah romantisme, kebahagiaan, kesuksesan, bahkan ketersalingan berdoa, menguatkan ruhiyah Qur'aniyah, menguatkan ruhiyah amalan-amalan sunnah dalam kehidupan keluarga yang hari ini sudah mulai hilang dan jarang dilakukan karena memang berat. Salah satu contoh misalkan,
Sudahkah kita menghidupkan puasa Senin Kemis di dalam keluarga? Awalnya berat, bahkan saya dulu dikasih jadwal 4 sesi di hari Ramadan lagi. Setelah saya lakukan, ini ternyata dogma. Saya ngajar bahkan hari ini pun sama, 4 sesi dari jam 8 sampai jam 5 di hari Rabu. Setelah saya lakukan dengan saum, karena wajib nggak mungkin nggak saya lakukan kan karena ini Ramadan. Tiba-tiba kok enak itu, nggak ada yang berat. Termasuk masalah qiyamul lail. Para ayah ngaku, saya kan sudah nyari nafkah, saya kan sudah menggugurkan kewajiban saya. Para ibu kan saya sudah capek ngurusin anak, saya sudah nyusuin, saya sudah nganterin anak, saya sudah ini. Terkadang hal-hal itu yang mendogma kita, sehingga ruhnya kita turun. Ya sudah, ketemu azan subuh. Apalagi kalau para ayah dan para ummahat tidak saling menguatkan ruhiyah ini, akhirnya subuh bablas. Makanya di Karim ini ya mulai menjadi sebuah habits. Bangun jam 3, anak-anak setengah 4 sudah running. Kemudian subuh, sebelum subuh doa, habis sholat subuh, zikir pagi dan petang. Jadi ini sudah kejawab ini tema yang hari ini luar biasa. Ya, dan itu memang butuh konsistensi. Maka yang bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Dengan ajakan yang sama, diperuntukkan orang-orang yang berselimut. Maksudnya apa? Orang yang sudah terlalaikan dengan berbagai macam hal. Bisa karena bisnis, bisa karena urusan yang lain, ataupun karena urusan duniawi. Maka kata Allah, perintahnya apa dalam surat Al-Muzammil? Qumil laila illa qalila. Bangun dong. Bangun dong. Kata Allah, nggak usah semuanya bangun, cukup qalil, dikit aja, little aja dah, kata Allah. Qumil laila illa qalila. Dikit bisa nggak sih dikit? Bisa nggak sih sedikit gitu? Saya waktu ke Makassar nih para santri, padahal kita udah capek. Saya sedikit dapat ibrah dari bersama Ustaz Nur Fajri. Padahal kita baru nyampe jam setengah 1 atau setengah 2. Saya udah meleprak aja, capek banget kan. Perjalanan jam 11 malam. Apa yang nama Ustaz Nur Fajri? Sholat witir. Agar malam-malamnya kan tetap ada sebuah ruhiyah yang dibangun. Walaupun 1 rakaat. Yang jadi pertanyaan, apakah ini sudah dilakukan dengan setiap komponen-komponen keluarga di rumah-rumah keluarga muslim? Atau malah akan meninggalkan ini semua sampai subuh lewat, zikir pagi lewat, kemudian ya akhirnya ruhiyah, sinaran-sinaran cahaya Quran, cahaya dari An-Nur, akhirnya Allah nggak bakal kasih kepada kita semua. Bapak Ibu, Bapak-bapak nggak ada. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para ummahat, qumil laila illa qalila. Sedikit saja. Nah, ini nasihat saya untuk para semuanya, santri, saya pribadi, untuk getol, untuk semangat diri, untuk mengokohkan agar kita semangat dalam beribadah. Kata kuncinya apa? Bangun paradigma bahwa yang sudah dikasih itu segambreng. Maka kata Allah, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah mentasir apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu hanya untuk kita. Saya kasih contoh. Bu, kalau tidur berapa jam? Katakan tidur jam 9 atau jam 10. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6. 6 jam. Kalau yang tidurnya jam 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7. Tidur itu nikmat bukan? Nikmat. Dari siapa? Pertanyaannya saya, subuhnya berapa menit? Yang wajibnya subuhnya berapa menit? Coba. Artinya apa? Kurva nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu
Allah jor-joran ngasihnya. Kasih nih, saya kasih nih. Saya kasih nih buat kalian. Dan itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi ternyata kita nggak nyadar diri gitu. Sudah Allah kasih kenikmatan itu, tapi kita malah terlelap Sang Maha Pemberi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah wajar, qumil laila illa qalila. Bangun dong dikit aja. Kemudian yang berikutnya niswahu. Kalau nggak setengahnya jam 12. Awingkus kalau nggak kurang deh. Itu sampai nego Allah. Kan sejatinya kebalik kan. Kitanya harus yang nego, tapi ini yang ngasih, yang nego gitu. Bos, nah, harusnya kan, mah. Ini sudah saya kasih nikmat tidur antum, sudah saya kasih nikmat tidur kalian, ayah, bunda, para santri, para asatid, para musyrifin. Bisa nggak sih kumil laila? Walau khalil, walau sebentar. Niswahu. Kalau nggak setengahnya. Awingkus, kalau nggak kurang. Minhu qalila. Auzid, atau tambah. Maka yang lihat toladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu sampai kakinya bengkak karena yang dibaca surat Al-Baqarah dan itu sudah sangat luar biasa. Maka wajar kita saja ya baca 30 menit sudah ngos-ngosan, sudah lelah. Apalagi Rasulullah SAW itu baca surat Al-Baqarah dan wajar sampai bengkak. Maka ini yang harus dibangun tentang kekuatan ruhiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini pengertian tentang kequranannya dan rattilil Qur'an. Mahwat tartil ini sudah selesai kalau untuk komunitas karya. Bukan dengan pelan-pelan tapi tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Makanya saya mengebayangin ya, saya sempat jadi misalkan ini kan kalau hari mengaji hari Sabtu kan ada ayah, ada bunda. Itu saya pengen banget didrillkan 3 hari sampai 5 hari di dalam satu tempat di Bogor atau di Puncak atau di apa. Nanti pulang di copy paste gitu. Maksudnya apa? Bagaimana menghidupkan ruhiyah kequranan ini sehingga bapak itu sebagai seorang ayah itu mampu mendengarkan ayat-ayat yang dibaca anak ataupun istri ataupun gantian setoran. Ini yang kalau ini diimplementasikan dalam kehidupan kita itu benar-benar dahsyat. Makanya kenapa Ramadan itu menjadi sebuah kekuatan secara ruh fisik, tapi dari sisi sosialnya kan kebangun bonding kita antara suami yang biasanya nggak pernah makan malam, akhirnya makan malam di rumah. Kemudian para bunda nyiapin kolaknya, nyiapin yang terbaik untuk para suaminya dan untuk para anak-anaknya dengan makanan-makanan yang terbaik. Ada sebuah kenikmatan, ada sebuah kebahagiaan duduk bareng, ngobrol dengan berbagai macam obrolannya, membangun kebersamaan, bonding. Makanya kalau di tawaf wada, itu Masya Allah. Saya setiap kali bimbing jamaah, itu gandengan suami istri, peluk, ya ada sebuah getaran yang begitu luar biasa. Maka kata Ustaz Haikal tadi yang dibacakan surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kan menjadi spiritnya. Kalau panduan operasionalnya agar di backup ya bagaimana membangun ruhiyah Qur'aniyah ini adalah konsisten. Ini yang terkadang di keluarga ini inkonsisten. Ini yang terjadi banyak hal. Ya karena lelah, karena capek, karena bisnis, karena urusan ini, urusan itu. Dan itu sangat membuat kita terlena dan la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para santri dan para musyrifin serta bunda dan ummahat serta para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi nasihat kita bersama. Warattilil Qur'ana tartila, dan ini jaminannya.
Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Saya kemarin ngisi di karyawan dan di guru Madinah School sore. Sederhana sih, ngomongin tentang sehari bersama Rasulullah SAW. Dan itu saya sampaikan, ya biasalah namanya guru, ya karena saya dikasih pesan sponsor dari ketua yayasannya, ya banyak curhatan, banyak keluhan-keluhan, saya sampaikan. Antum kalau dan kita ngeluhnya depan bos, depan pimpinan, dan di depan ini yang nggak punya kekuatan apa-apa, bahkan bisa jadi kecewa. Tapi ketika kita semuanya adalah menyerunya, kemudian memintanya adalah kepada yang maha dahsyat, yang maha luar biasa, maka bisa jadi ada sesuatu yang unlogik, sesuatu yang itu terjadi luar biasa. Dan itu di luar dugaan dan di luar nalar. Maka kata Allah, Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada kita qaul tsaqil, perkataan yang berbobot. Kalau bagi seorang dai, ya ini yang sudah sejatinya sudah harus dikuatkan tentang ruhiyah ini. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kalau saya terinspirasi kuliahnya bersama Prof. Didin Hafiduddin, setiap kali kuliah bersama beliau, ya duduk, nggak terlalu banyak obrolan-obrolannya. Tapi teman-teman itu kalau keluar kelas, ya semuanya ini mutiara cahaya Allah. Karena bisa jadi yang keluar itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan beliau, dan beliau memang istiqomah dalam menguatkan ruhiyah qiyamul lail bersama anak dan cucunya. Dan ini yang ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti, dan inilah jaminan Allah dan bahasanya balasan Allah bagi pelaku yang menguatkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kemudian ini yang lebih luar biasa lagi. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Kalau diartikan di sini, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Maka kalau orang-orang kampung, ibunya rajin sholat bangun malam, kemudian belum lagi apa yang dimakan itu dari sawah, bukan dari yang lain. Tinggal metik, kalau ikan tinggal nyerok, ya kan? Ada lele, ada ikan mas tinggal nyerok. Maka kebersihan jiwa, kemudian setiap malam-malamnya adalah lantunan-lantunan dengan jiwa-jiwa yang bersih, maka jangan salah dan jangan aneh kalau semua anaknya adalah orang-orang sukses, baik itu dunia maupun di akhirat. Karena tadi kita kan di kota, ya sebagai mimbabil ikhtiyar, sebagai kehati-hatiannya, ya dari sisi transaksi, dari sisi perbankan, dari sisi an-nafaqah, maka ini yang menjadi ya di kita itu kan luar biasa, transaksionalnya luar biasa, pragmatismenya sudah sangat luar biasa. Belum lagi cara hidup dan gaya hidupnya yang mohon maaf hedonistik di kanan kiri yang begitu luar biasa. Maka keluarga muslim kalau ini nggak dibangun dan ini nggak konsisten, ya sudah lenyap. Maka yang akan tersinggung adalah tentang materialistik, tentang hedonistik, tentang gambaran-gambaran, belum lagi kalau mohon maaf anak-anak kita suka disodorin dengan tayangan-tayangan, ya hostnya sudah kayak gitu, acara konten di acara televisi sudah kayak gitu, beritanya juga ya begitu gitu. Maka ini yang sudah sejatinya mudah-mudahan menjadi penguat kepada kita agar ini jiwa-jiwa kita adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada dialog saya sama orang tua santri, ya sejatinya kita ini lagi mencoba untuk merayu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana malam-malam kita disebutkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ba'da subuh bertilawah, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian amalan-amalan sunnahnya
sholat duha. Ini santri jam 8 sebelum acara memulai ataupun memulai dengan proses berlaku, kemudian duha masing-masing. Kemudian kalau Senin Kemis mereka ini Masya Allah mereka saling tabarukan. Jadi kalau Senin Kemis mereka saya tinggal hanya menyampaikan man yaqulu ana, siapa yang mengatakan saya. Nanti di iftar itu mereka keluar untuk apa? Untuk saling tabarukan. Karena untuk memberi itu bukan nunggu kaya dulu, tapi bagaimana mentalitas giving ini sudah harus kuat, harus terbiasa sejak usia muda ini. Dan alhamdulillah teman-teman akhwat dan ikhwan sudah menguatkan itu. Jadi itu surat Al-Muzammil. Ya, membangun di sisi ruhiyah, qiyamul lail, ruhiyah spiritual, ruhiyah Qur'aniyah, dan kalau ini terjadi minimal di keluarga misalkan ba'da subuh. Kalau dulu saya benar-benar ditarik sama orang tua saya, ditongkrongin di ruang tamu. Nanti ba'da subuh sama ba'da maghrib. Jam 1 siangnya itu saya ke madrasah, jam 5-nya pulang, nanti maghrib pelanggar. Orang tuanya yang ngaji didudukin bareng-bareng ayah saya, ibu saya, kemudian nanti ba'da isyanya baru belajar. Kan sebenarnya polanya itu gitu. Nah, hari ini kan pola ruang untuk barengannya, bondingannya itu kan agak rumit. Pulang tengah malam, paling cepat jam 8, jam 9. Kemudian hari Sabtu Ahad, sudah lelah. Akhirnya wisata kuliner dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan buat keluarga muslim ke depan. Sedangkan surat Al-Muzammilnya, mau jam 9. Surat Al-Muddathirnya adalah bicara tentang outing. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Perintahnya sama, kum. Maka kata kum ini adalah gerak, bangun. Ada sebuah aktivasi, nggak boleh diem. Dari zona nyaman kemana? Kum fa'andir, beri peringatan. Para ulama tafsir mengartikan di sini adalah bagaimana menguatkan konsistensi dalam dunia dakwah. Beri peringatan. Kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu harus dibesarkan. Wa thiyabaka fatahhir. Baju-bajumu harus disucikan. Apa pesannya? Setelah ruhiyah ini kebangun dan terjaga dengan jiwa-jiwa yang mulia dan jiwa-jiwa yang kuat, maka nanti naik kepada level berikutnya. Bagaimana kita punya peran agar kita bermanfaat untuk orang lain dan membangun dengan jiwa-jiwa kemaslahatan. Maka kum fa'andir, beri peringatan. Tadi malam saya bahas tentang ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah itu membahas di dalam Quran surat Al-Imran 104 sama 110. Bahkan Dr. Muhammad Zaidan Al-Karim yang menulis kitab Ushul Dakwah, beliau menyampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Keluarga muslim nggak boleh cuek, nggak boleh pokemu gitu. Nggak boleh diem saja. Sudah ruhiyahnya sudah kebangun, amalan-amalan Qur'aniyahnya di keluarga sudah terbangun, amalan-amalan sunnahnya ini sudah beres, maka bagaimana kita menghadirkan kebaikan ini kepada yang lain? Maka dalam Quran surat Wal Asr, Imam Syafi'i akan ada 4 kekuatan. Orang-orang yang akan bahagia itu 4 kekuatan. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Ilal ladina amanu, iman, wa amilus salihat. Amal soleh ya tadi, ya mulai puasa, Senin Kemis, kemudian duha. Maka kekuatan setelah itu iman, amal soleh adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kekuatan saling mengisi, kekuatan antara spirit, membangun spirit amar ma'ruf, nahi mungkar ini, beri peringatan. Ya hari ini kan bicara tentang politik, ya baru anak kemarin sore sudah begitu kan. Politikus senior dikangkangin. Ini kan tanda petik onopo. Ada apa? Maka ini jiwa-jiwa kita harus menguatkan di sisi ruhiyahnya harus kuat. Hubungan kita dengan Allahnya harus kuat. Membangun halaqah-halaqah Qur'aniyahnya harus begitu luar biasa. Kemudian yang ketiganya amalan-amalan sunnah nggak boleh terlepaskan. Ya terkadang mohon maaf, ini kalau di luar kan jadi sambil minum. Terkadang ini kan dibuka,
Iya kan? Ini begini atau begini? Ah, gini atau begini? Belum lagi makan kerupuk, belum lagi di saat apa party, standing party gitu, di setiap walimah-walimahan. Kadang kita makan berdiri dan sebagainya. Jadi saya minum dulu. Jadi Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali beberapa hal. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat kita bersama dalam menguatkan beberapa hal. Kum fa'angdir. Maka di Karim pun santri-santri mencoba untuk dikuatkan kalau di hari Sabtu adalah ada tema tentang dakwah. Dakwah di Karim mengaji, kemudian di Ahad Karim mengajar, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahir. Baju-bajumu disucikan, harapannya apa? Secara ruh saja tadi sudah dilepaskan di hadapan Allah, kemudian ditotalitaskan di hadapan Allah, maka di sisi fisik pun tentang penyakit hati, penyakit yang menempel di baju, belum lagi yang menempel di hati, ini mohon wasiyabaka fatahir, kemudian warrujza fahjur, dan dosa-dosa itu harus segera dihijrahkan, segera dipindahkan, segera dialihkan kepada ketaatan-ketaatan. Maka dua surat ini sangat menghujam. Ada satu titik yang sama di dalam panggilannya, kemudian ada titik sama di sisi perintahnya, tapi makmurnya yang diperintahkannya nih, yang satu adalah bicara tentang ruhiyah, ruhiyah di sisi bagaimana membangun qiyamul lail, kemudian amalan-amalan Quran, kemudian amalan-amalan sunnah yang sejatinya ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau itu para bunda, ya, para ustadzah, ini kalau benar-benar diimplementasikan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini insya Allah akan menjadi sebuah kebahagiaan. Bahkan terkait tentang rezeki sudah totalitas. Ya nggak usah jauh-jauh lah, bicara tentang materi. Ketika kita ini 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, ada sebuah istiqomah, konsistensi yang dilakukan, itu secara komit, secara istiqomah, maka ya ada ketenangan jiwa, ada kepuasan batin, karena semuanya sudah disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, karena memang saya sengaja nggak boleh banyak ngomong karena kita akan lebih banyak diskusinya, nanti akan dibimbing ataupun dimoderatori oleh moderator kita Ustaz Delvi. Saya kira cukup di sini karena nanti akan dibahas oleh Ustadz Matin, Ustadz Abu Ezra, Ustadz Zudi tentang misalkan bahkan nanti Ummu Faid akan bicara tentang perempuan dalam Al-Quran, kemudian bicara tentang pengalaman-pengalaman. Ini lagi digagas kurikulumnya oleh teman-teman Karim Mengaji tentang perjalanan dalam talabul ilm yang begitu melelahkan, kemudian kesabarannya, kemudian banyak hal yang menjadi fenomena-fenomena di keluarga Muslim, kemudian dikaitkan dengan kekuranan, bagaimana kita punya sharing pengalaman di Karim maupun mengamati berbagai macam problematika di tengah keluarga Muslim. Saya kira itu, Delvi, mudah-mudahan ini saling diskusi dan ibu-ibu bisa menyampaikan beberapa halnya. Syukran lakum, nahtim bihamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak. Betul. Betul. Alhamdulillah sudah kita simak materi daripada Gurunda Muhammad Ruhi Kailahat Ahmad Syiri. Sekarang mari kita berdiskusi mengenai tema kita pada hari ini, yaitu membumikan ruhiyah Qur'aniyah dan sunniyah pada keluarga kita. Mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Firi, kami teringat beberapa tahun yang lalu, 2018
tepatnya 2018, sekitaran akhir-akhir September, itu ada kejadian yang mengguncangkan dunia. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Apa kejadiannya? Seorang anak banker Amerika, pimpinan Bank Amerika Serikat, ibunya itu penari balet, bapaknya direktur banker Amerika, tapi anaknya bunuh diri. Allahu Akbar. Kenapa bunuh diri? Ternyata anaknya meninggalkan pesan, ibu, ayah, aku pengen kehadiran kalian. Masya Allah. Oleh karena itu, mari kita diskusikan apa sih yang hilang dari ruh keluarga kita? Apakah karena ayah yang terlalu banyak jam terbang kerja ke sini, ataukah ibu yang terlalu sibuk dengan bisnis mereka sehingga anak-anak jadi kehilangan perhatian atau lain sebagainya? Mari kita berdiskusi. Ada pertanyaan, kita mulai dari yang Ustazah dulu dah. Ada pertanyaan? Saya mau nanya. Ana, ada? Saya nggak ada, harus ada. Ada pertanyaan, Ustazah? Ada? Boleh juga. Kak Santri juga boleh. Nggak mesti Ustazah. Tapi lebih bagusnya Ustazah. Ada pertanyaan? Oh, ada. Insyaallah. Baik. Oh, boleh. Saya ingin bertanya, salah satu pertanyaan di rumah itu adalah seorang ibu, namun di zaman sekarang dimana bahwa kalau hanya standby di rumah, perempuan itu seakan tidak berdaya itu, Ustaz. Jadi yang ingin saya tanya bagaimana untuk menguatkan para perempuan untuk yakin dan mereka tuh merasa bangga untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena kayaknya kalau nggak jadi wanita karir itu nggak keren. Kita kumpulin dulu habis. Yang kawan satu lagi, insya Allah. Yang kawan, yang tadi yang saya sudah ada tadi, bagaimana caranya menjadi wanita karir tapi masih bisa merawat anak-anak gitu. Yang Ikhwan, Kak Santri yang Ikhwan, harus ada nih. Oke, Pak Presiden, silakan. Bismillah. Abi mau bertanya mungkin sebagai pertanyaan dari mana kan setiap laki-laki ini adalah kawan atau pimpinan dari keluarga. Terlebih di samping jadi pimpinan dari keluarga kan sang suami itu dituntut untuk mencari nafkah untuk keluarga. Nah, bagaimana cara seorang suami itu mengatur waktu supaya bisa mengurus anak, bukan hanya seorang istri yang bisa, terlebih di samping kesibukan yang mereka. Terima kasih. Ada saja yang mau nanya? Yang saya sertakan lagi, ada yang mau nanya? Saja? Ada? Ada? Ya Allah. Biasanya kayak gimana? Jadi mungkin kita terkait budaya Indonesia yang kita sekarang memang pendidikan iya. Atau mungkin ada kajian-kajian yang menjelaskan bahwa pendidikan anak ini terutama anak
terkait ini kurang soal media dan mungkin ada caranya gitu Ustaz, supaya budaya seorang ibu hanya ibu aja yang lebih diutamakan menjadi anaknya itu juga. Baik, baik, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama tadi pertanyaannya mengenai bagaimana menjadi seorang wanita karir, karena sekarang katanya nggak jadi wanita karir nggak keren. Jadi bagaimana kita teman-teman yang akhwat, teman-teman yang ibu, yang saudara-saudara menjadi wanita karir tapi di tengah karirnya yang melesat dapat juga mengurus keluarga dengan baik seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. 3 dulu dijawab ya. Nanti baru di Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama dari Kanisa. Saya pernah tanya begini ke teman-teman mahasiswi yang hari ini semester 3. Nah, ini jangan sampai terjadi di anak perempuan kita, ibu-ibu. Saya nanya kayak gini, sumur, dapur, kasur itu bagi saya memuliakan Anda sebagai seorang wanita. Kalau bagi Anda memuliakan tidak? Enggak lah Pak Fikri gitu ya. Pada ngelak semua, ngelak semua. Hampir semuanya enggak lah gitu. Ya karena tadi ini dogma. Saya bilang, saya mengatakan mama, justru di kasur itu akan lahir peradaban saya gitu ya. Di kasur itu akan lahir peradaban. Yang keduanya, misalkan saya jabarin. Ada perbuatan wanita yang hari ini benar-benar di-cancel, benar-benar dihilangkan. Apa? 3 miliar. Mengandung, melahirkan, menyusui. Kalau 3 miliar ini sudah tidak terjadi seorang wanita, masa mau di take over oleh para lelaki? Kan nggak mungkin. Pertanyaannya, kalau 3 miliar ini sudah nggak mau dimiliki oleh seorang wanita, dan anak perempuan kita, dan ibu-ibu kita, lantas peradaban ini akan sama siapa? Itulah muncul peradaban hari ini, LGBT, lesbi, gay, begitu luar biasa. Saya punya teman, lagi nulis tentang disertasinya tentang perilaku LGBT. Ini dogmanya udah kuat. Makanya hati-hati ibu-ibu. Kamu kenapa suka sama dia sesama sejenis? Apa jawabannya? Ya ngapain saya nikah? Kalau nikah itu bikin capek, nyari duit, ngurusin anak, ngurusin istri. Capek-capek tuh lihat orang berangkat macet-macet, pulang macet-macet, di rumah juga udah capek, udah ini. Sampai segitunya cara berpikirnya. Kalau tujuannya nikah hanya untuk menghilangkan atau mengalirkan ataupun ibaratnya menyelesaikan masalah hawa nafsunya, kan saya bisa sama dia udah selesai kan? Ngapain saya terbebani dengan nyari duit? Ini dogma. Jangan sampai jangan sampai dogma dan paradigma ini muncul di anak-anak perempuan kita yang tadi sudah nggak mau mengandung, nggak mau melahirkan, nggak mau menyusui. Lantas mau sama siapa lagi? Kerjaan ini mau di take over oleh seorang laki-laki dan para ayah ataupun para suami. Kan sangat ironis. Termasuk tadi sumur dapur kasur saya sampaikan, ternyata ini anak-anak sudah. Maka solusinya gimana? Dari sekarang sudah harus dibangun paradigmanya. Harus banyak dialog. Al-Quran bicara tentang pendidikan seks. Kenapa laki-laki di usia 7 tahun, anak perempuan usia 7 tahun itu diajarkan tentang sholat, murru auladakum bis sholat, wadribuhum, ya, pukul mereka saat usia 10 tahun. Kemudian pisah ranjang mereka masing-masing. Kemudian bagaimana hubungan antara jenis laki-laki, jenis perempuan. Jangan sampai mainannya laki-laki dikasih kepada anak perempuan, mainan perempuan dikasih.
sampai segitunya Islam bicara lebih detail tentang proses pendidikan berbagai macam hal untuk kedepannya. Makanya ya ini anak-anak perempuan lahir dan itu Allah, Masya Allah. Terkadang saya ya di kampus pun cukup luar biasa. Makanya kan terkadang mahasiswa-mahasiswi juga cerita tentang kok dosen ini dengan Pak Fir beda ya cara pandang. Akhirnya saya jadi tahu. Sampai ada dosen yang mengajar tentang liberalisme dalam konsep tadi, konsep pemahaman itu. Kemudian tentang emansipasi, diajak keluar, kemudian menguatkan itu semua. Ya, lantas fitrah ini siapa? Padahal, ini mohon maaf, bicara tentang rumah yang menggentarkan selevel tokoh nasional bahkan internasional, itu pada rumahnya Rasulullah SAW. Bu, pahami nggak tentang Abu Bakar, Umar, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Itu adalah sentuhan-sentuhan bagaimana rumah-rumah keluarganya Rasul itu menggetarkan dunia karena lahir pemimpin-pemimpin selevelnya dunia. Ini bukti nyatanya. Kita cek. Makanya saya sering menyampaikan, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu masih ada property leadership, ada sebuah kepemimpinan Nabi yang masih berkelanjutan padahal Rasul sudah dikubur dengan tanah. Itulah kenapa para kiai dengan kiai yang lain kalau mau mantuan itu kan nyari anak kiai sama anak kiai. Karena tadi agar terah pondok ini benar-benar dijaga orang yang ngerti tentang pondok ini. Maksudnya apa? Ada terah, ini tentang Islam, ini tentang dakwah. Jangan sampai kita mantuan itu malah nggak ngerti tentang konsep Islam dan dakwah ini. Apa pesannya tentang peristiwa histori tadi? Ya lihat Abu Bakar, Rasul nikah, ya anaknya Abu Bakar kan. Kemudian Umar, Rasul menikah dengan anaknya Umar kan, Hafsah, bukan Hafsah. Sedangkan Utsman menikah dengan anak-anak perempuannya Rasul. Ternyata Khadijah dari rumah telah mengantarkan dan membawa Utsman menjadi seorang pemimpin dunia. Ali nikah sama Fatimah dan itu anak perempuannya. Dan saya sering menyampaikan ini konsepnya silang. Ya, konsepnya silang. Di Abu Bakar, Rasul nikahin anaknya Abu Bakar. Di Umar, Rasul nikah dengan anaknya Umar, Hafsah. Sedangkan di Utsman, nikah dengan anak-anak perempuannya Rasul. Begitu pula Ali bin Abi Thalib. Maka ini yang harus sering mendialogkan antara kita dengan anak-anak kita ke depan, cara pandang, paradigma, kemudian gaya hidup, dan terus benar-benar harus mengarahkan bimbingan-bimbingan sehingga mereka benar-benar pure. Cara pandangnya adalah benar, tidak kesleo, tidak offset, apalagi mohon maaf jatuh kepada pemahaman-pemahaman yang LGBT, yang feminisme, kemudian tentang isu gender dan sebagainya. Nah, ini memang lagi di apa ya? Dikooptasi pemahaman ini sehingga mereka melebur. Nah, ini jangan sampai terjadi dan mereka bikin konspirasinya tuh benar-benar ngocorin dananya begitu luar biasa. Maka kita pun harus nguatin tentang kekuatan ini. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Ustaz Imran. Ini bagaimana sebagai seorang suami menguatkan di antara kesibukan an-nafaqah, kemudian kesibukan kerja, kesibukan dan sebagainya, ya maka saya sering menyampaikan bahwa ayah itu ibaratnya adalah arsiteknya di keluarga. Gardanya adalah ya di dia. Maka Al-Quran bicara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Yang pertama saya bicara tentang perannya. Seorang ar-rijal ini jamak. Maka ada sebuah komponen kekuatan yang terhimpun di dalam seorang lelaki. Itulah kenapa seorang lelaki yang harus ngopeni, bukan perempuan. Maka ini menjadi tugas dan pokoknya sebagai seorang lelaki. Pertanyaannya saya, kenapa lelaki ada kewajiban? Saya nyampaikan kayak gini ke teman-teman mahasiswi.
Kalau kalian, saya bilang, kalau ini disepakati para suami adalah pencarian nafkah dan penanggung jawab, kalian kuliah ngapain kalau nyari duit? Sedangkan ini bukan tugas kalian. Kan begitu. Ngapain kalian kuliah? Makanya kuliahnya harus benar cara niatnya. Maka ketika nanti bersuami, nanti suaminya minta, kamu udah di rumah aja, nanti saya take over semua. Itu nanti terjadi gesekan, dread. Saya kuliah di kampus ini sudah mahal-mahal. Kok abang enak banget mengkat saya dan mendudukan saya di rumah aja dan ngurusin sumur dapur kasur. Nah, itu kan paradigma yang harus disamakan persepsinya. Karena di situ sumur dapur kasur itu kan memuliakan seorang wanita. Saya balik, ar-rijalu qawwamun, maka seorang lelaki selain jamak, kemudian ini adalah jumlah ismiyah, berarti ada sebuah perhatian di ar-rijal, kemudian qawwamuna itu adalah begini, ya, punya karakteristik penegak, pendidik. Maka, nah ini bicara kelebihannya. Ar-rijalu qawwamuna ala di sini posisinya harus di atas. Maka jangan sampai, ini mudah-mudahan santri karim ya harus menjadi gardanya, harus yang membuka, menegakkan, mengawal pergerakan nutrisi Quran, nutrisi sunniyah, nutrisi keteladanan di keluarga, di tengah kesibukan an-nafaqah. Nyambung dengan materi tadi ibu yang ketiga. Kenapa habits Indonesia seakan-akan pendidikan masalah anak diserahkan semuanya ke ibu-ibu. Nah, ini yang jadi problem. Harusnya kan para ayah duduk bareng ngajarin, ya, kemudian ngawalin, bahkan ya minimal sepekan sekali. Itulah kenapa nih ibu-ibu, ada nggak sih sebenarnya dalam ibadah laki-laki itu istirahat? Nggak ada. Bahkan disuruh Jumatan. Sampai Jumatan itu diwajibkan laki-laki. Kenapa pula wanita haid? Kenapa nggak dikodok? Kalau itu menjadi sebuah kewajiban, sholat itu dikodok. Kunna nu'mar biqada'i as-sami wa la nu'mar biqada'i as-sholat. Kita diperintahkan untuk mengkodok saum, bukan mengkodok sholat. Makanya ketika wanita kena haid ataupun nifas, apakah dikodok? Nggak ada. Ini yang membuktikan bahwa seorang wanita itu adalah lemah di sisi ibadah. Sedangkan laki nggak ada istirahatnya. Makanya kalau ada lelaki yang malas sholat dan nggak sholat, itu lagi namanya laki-laki datang bulan. Gitu. Laki datang bulan. Disinilah sebagai seorang perannya. Nah, ini jadi materi parenting untuk santri karim. Ya, maka cari suami bagi santriwati, cari istri bagi seorang santri karim adalah orang-orang yang memahami karakteristik. Yang kedua, menguatkan keduanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah sudah berikan kepada lelaki itu dua. Apa? Satu akal, yang keduanya adalah kekuatan fisik. Itulah kenapa kekuatan akal dan kekuatan fisik ini mereka diberikan beban qawamah, openi. Kalau makanya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kalau yang terkait tentang an-nafaqah sifatnya itu kasbi, sedangkan fitrah yang pemberian terkait tentang akal dan fisik itu adalah sifatnya fitri, pemberian Tuhan. Makanya kalau terkait tentang an-nafaqah ada yang dapat volumenya gede karena dia pinter bisnis. Ini ada lahan, otaknya main dia, wih, ini bisa jadi rumah, ini bisa jadi perumahan. Masuk ke Lombok, oh ini ikan banyak, nah, dibikin apa, dia pinter, makanya dapat jadi pengusaha dan sebagainya. Nah, ini kekuatan akalnya. Kemudian yang keduanya ada kekuatan apanya? Kekuatan fisik, diberi tangan, diberi kaki, diberi kekuatan ya segala macam. Maka wabima anfaqu min amwalihim. Maka sejatinya dari harta-harta yang dicari itu ada kekuatan an-nafaqah kepada yang lainnya. Wabima anfaqu min amwalihim. Kalau ini menjadi sebuah kewajibannya seorang suami, maka ini menjadi haknya istri. Apa haknya istri? Diopeni.
Makanya saya sering nitip ke santriwati karim. Sekarang sudah nggak zaman lagi pakai S1, S2, S3. Apa yang banyak sertifikat? Sertifikat tanah, sertifikat BPKB, sertifikat. Karena sudah untuk mengkarantinakan semua. Dan lelaki yang paling keren itu ketika ketemu sama calon mertua, Pak, Bi, ya akan saya siapkan istana untuk anak Bapak. Makanya saya sering menyampaikan teman-teman karim, ke orang tua itu ngomong itu akan semakin mudah kalau kalian sejak sekarang itu sudah dibangun entrepreneurship dalam tanda petik adalah kemandirian. Kenapa? Karena kata kuncinya orang tua itu ketika mau menikah, ya silahkan. Hanya jangan sampai jatuh tersungkur dan harapannya adalah sukses dunia dan akhirat. Mau kerjanya apa terserah, nggak ada. Dia pernah mempertanyakan secara rinci. Hanya harapannya itu. Maka saya sering menyampaikan juga, mendidik anak perempuan itu sebuah kebaikan dan mendidik anak seorang laki-laki itu kewajiban. Kalau anak perempuan sebagai seorang ayah tinggal digantikan saja perwaliannya. Kalau misalkan saya ke Kaniza beda dengan Faid kan. Kalau Faid udah biarin aja gitu kan. Kalau si Kaniza ya tinggal saya cari. Kalau Faid dia bisa nyari sendiri. Kalau Kaniza saya harus nyari orang yang menggantikan posisi saya sebagai wali. Sudah selesai urusan saya. Makanya disitulah harus mas'uliyah, harus menguatkan segalanya. Karena disitulah sebagai seorang lelaki, ya. Itu fassalihatu qanitatun haq. Sedangkan wanita salihah, istri itu, ya kekuatannya dua. Fassalihat qanitat. Harus salihah, qanitat, yang taat. Dan ini kalau benar-benar menjadi sebuah penguatan di rumah tangga kita, wanita-wanita salihah ini akan semakin memancarkan kekuatan yang sudah sangat luar biasa. Nah, hari ini ditabrak-tabrak outing, tapi tujuannya tadi nebar tabarruj, ya, bukan pada fase kekuatan fitrah di situ. Apalagi mohon maaf, sudah nggak mau hamil, nggak mau misalkan nggak mau punya anak lagi. Ya ibaratnya kalau kita ini misalkan ini baterai, kalau kita nggak punya anak banyak dan anaknya sedikit, ya sedikit pula yang akan mendoakan. Apalagi yang nggak punya anak, itu yang bikin sedih. Makanya ibarat ini baterai, kalau sudah selesai, ya sudah dibuang. Siapa yang akan memutar balikan video ataupun rekaman-rekaman kebaikan kita dan doa-doa kita di saat kita diratakan dengan tangan adalah anak-anak kita. Maka anak-anak itu adalah aset yang sangat luar biasa mahal. Hari ini dogmanya apa? Anak itu bikin rintangan dan benalu buat ayah bundanya. Itu kan salah. Makanya harus diinvestasikan dengan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga apa tadi? Ibu? Hah? Oh iya, betul. Gimana caranya agar kewajiban mendidik itu ada di suami bukan di ibu kan? Nah, ini PR berat. Pengajian lebih banyak pengajian ibu-ibu. Ya, bapaknya kemana? Sibuk nyari duit. Padahal tadi udah dijelasin, sampai Jumatan pun digelar untuk para bapak-bapak dan para lelaki. Tujuannya apa? Agar peringatan di setiap pekan itu masuk kepada para ayah. Yang kedua, dalam sisi ibadah, sebongkah cahaya itu nggak pernah lepas. Karena ayahnya ini selalu ke masjid. Ya, fi buyutin adinallah. Di rumah-rumah Allah itu diberikan kekuatan agar mereka mendapatkan sebongkah kebaikan dan keberkahan sehingga mereka ketika balik ke rumahnya benar-benar menguatkan. Maka dimulai dari ayahmu yang harus kalau bagi posisi seorang ibu yang harus mengingatkan dan sejatinya diupayakan secara teknisnya harus ada majelis keluarga. Ayah yang bimbing, ayah yang ngawalin. Kalau nggak punya kekuatan tentang itu, bisa jadi ngundang asatid atau ustadz untuk sama-sama belajar. Bukan hanya di sisi belajar Quran.
ya, tapi berbagai macam hal. Kalau enggak, sebagai penguatan adalah hadir dalam majlis-majlis ilmu sehingga ini dikuatkan bersama. Jadi ini yang menjadi PR bersama terkait tentang masalah proses pendidikan anak yang memang ini adalah tugas keuangannya seorang suami dan suami ini menjadi sebuah arsitek bagi keluarganya. Sedangkan istri itu kan teknik sipilnya. Hari ini para suami itu ibaratnya pilot, ibaratnya supir, gampang gitu. Mau dibawa kemana arahnya gitu. Mau digawa kemana? Ada peta konsepnya nggak sih? Makanya saya pernah ngasih ke teman-teman santri ini sekolah pranikah, Bu. Agar mereka punya bekal menggawangi bahtera rumah tangga itu dengan kekuatan ilmu dan bagaimana menghidupkan keluarga Ahlul Quran bersama mereka, bersama keluarga-keluarga mereka. Dan pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran dan dalam hadis ini benar-benar tersematkan di dalam hati keluarga muslim. Begitu barangkali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, di belakang kayaknya ada yang mau nanya lagi. Sampai jam berapa? 10.30. Selama benar. Silakan kalau yang mau tanya. Ada pertanyaan? Bercermin dari beberapa kasus keluarga di masyarakat Indonesia tentang maaf sebelumnya keluarga yang Apaan itu? Dari kasus ini mungkin banyak pemuda yang yang ketika mendengar kajian tentang pernikahan, tentang pokoknya kajian yang pernikahan gitu, bagi pemuda itu seolah dengan satu seolah-olah kajian itu cuma buat mereka yang setelah itu kayak mau nikah besok. Nah, yang terjadi pun sekarang ini banyak orang-orang yang menikah dulu baru bisa belajar tentang segala hal tentang pernikahan, tentang anak, dan hal lainnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya bagi kita yang belum nikah langkah untuk mempersiapkan pernikahan itu sendiri gitu. Jangan sampai nanti kasus-kasus berkembang itu terjadi lagi karena kebalik antara persiapan dengan proses teknik. Jadi ilmu sebelum amal. Itu mungkin kurang lebih. Silakan lanjut. Ustaz, bagaimana jika di dalam keluarga yang lebih pandai atau tahu dalam agama adalah seorang wanita? Apakah sang wanita harus mengajarkan laki-laki? Namun akibatnya adalah laki-laki yang mengajarkan wanita. Silakan. Ada lagi? Bagaimana cara menjaga atau melindungi anak-anak atau mungkin adik-adik kita, keluarga kita dari kerusakan lingkungan atau pergaulan? Karena kebiasaan itu seorang anak atau keluarga sudah baik kita sudah oleh orang tua dan keluarga, tapi ketika bergaul dengan lingkungan atau dengan teman-teman lain itu bisa berbalik lagi seperti
bagaimana caranya? Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Ada lagi? Cukup ya? Yang pertama terkait tentang ya ilmu dalam berkeluarga. Ini yang sejatinya memang sudah menjadi urgen sebelum menggapai bahtera rumah tangga, sejatinya memang sudah harus punya ilmu. Dan hari ini ya di masyarakat teman-teman pemuda bahwa ketika melakukan akad pernikahan itu lebih kepada tadi, lebih kepada ya something by doing sambil jalan. Nah, ini tugas-tugas para komponen umat untuk saling menguatkan agar mereka memiliki sentuhan ilmu sebelum berkeluarga, karena ini ilmunya cukup luar biasa mahal. Kemarin orangnya ikut kan sih? Ikut kan? Kemudian ini Yang di Zoom tadi. ini juga menjadi sebuah bekal dalam proses kehidupan berumah tangga, karena ya tidak pernah lepas, bahkan selepas berkeluarga pun terjadinya konflik, problematika, maka beberapa halnya pun menjadi ya diskusi bersama untuk duduk bareng. Jadi ini yang harus dikuatkan. Dari sisi persiapannya ya harus banyak literasi, harus banyak membaca dengan bekal-bekal bagaimana berumah tangga. Kemudian dari sisi paradigma harus begitu kuat, sehingga sering terjadi perceraian itu yang misalkan masalah kasus saya berkarir atau tidak, tiba-tiba ketika suaminya dianya nggak setuju, akhirnya terjadilah sebuah perceraian tentang konsep ya mohon maaf, ini ada teman yang S3-nya, suaminya S3, istrinya S3, ternyata cerai juga. Karena tidak memahami konsep suami dan tidak memahami konsep istri. Harusnya sejatinya ketika sudah punya istri, tiba-tiba harus ngurusin ibu, suami juga punya keluarga, harus ngurusin keluarganya, dan dua-duanya komitmen dengan keluarganya masing-masing, akhirnya tidak punya titik temu. Akhirnya terjadi sebuah perselisihan dan perceraian. Dan dari sisi perceraian pun dua mata sisi pisau. Satu sisi sebagai hayat, dari satu sisi menjadi sebuah ya itulah kenapa Abu Qadul Halal ilallah Allah sebagai kehidupan, tapi ya memang kalau bisa dirumuskan dan itu ada sebuah proses penjagalan. Jadi itu perlu ada penguatan keilmuan before-nya, dan ketika sudah pun menjadi sebuah penguatan agar semakin solid di antara kedua belah pihak. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kata siapa? Kak Cindy, ketika istrinya lebih paham secara agama dibandingkan dari sisi suaminya. Yang pertama, kan sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Wa daraballahu masala lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma fa lam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila idkhulan nar ma'an. Ada potret suami yang suaminya saleh tapi istrinya ya mohon maaf seperti kasus istri Nabi Lut dan Nabi ya Nuh. Dan itu memang sehingga lahirlah Kan'an. Ada potret istrinya Fir'aun, ya. Maka ini menjerit. Maka itu disebut dengan jeritan istri. Ya. Sudah tahu Fir'aun itu udah kayak gitu. Maka yang diminta apa? Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najini min Fir'aun wa amali wa najini minal qaumid zalimin. Kalau ini pada posisi yang tidak saleh. Makanya kalau sekiranya istri mampu membimbing, tapi ini suami harus upgrading segera. Tapi ini bicara tentang masalah, apakah saya harus mengajukan perceraian? Maka lihat kasusnya Asia. Asia lebih memilih untuk hidup tegar bersama Fir'aun
maka disitulah kesabarannya. Dan ini faktualnya banyak. Lebih memilih tidak meminta cerai, ya, kemudian bertahan hidup, tapi ini sebenarnya menjerit. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Jeritannya 3. Rabbi beni li indaka baitan fil jannah 1. Wa najjini min fir'auna 2. Wa najjini minal qaumid dzalimin. Minta dibuatkan satu bongkahan rumah di surga. Yang kedua, minta dijauhkan dari Fir'aun. Dan minta dijauhkan dari komunitas yang zalim. Kalau posisinya ini benar-benar membara, tidak memberikan nyaman rasa bagi dia, karena dia yang paling paham. Tapi kalau kondisinya sang istri mampu mengajarkan sang suami, kemudian nurut, kemudian dalam posisi ya pada hal-hal ya harus dipahami kewajiban anak pokok tetap di suami. Tapi dari sisi keagamaan ya ini pintar-pintarnya suami untuk mengupgrade keilmuan sehingga tidak, dan ini harus saling menguatkan. Termasuk mohon maaf dari sisi suami penghasilannya lebih sedikit, istri penghasilannya lebih banyak. Dan ini harus dipahami. Itulah kenapa ketika suami gajinya lebih sedikit, tidak semena-mena istri harus memerintahkan, bang ajakin saya, bang bikinin teh, bang. Nah itu berarti kan sudah menjadi leader, pengatur dan segalanya. Nah ini harus memahami konsep dia sebagai seorang istri. Itulah kenapa ini harus sering dinaikkan, maka ini harus saling tafahum. Ya, ketika ini menjadi tugasnya seorang suami, ya harus lakukan sebagai seorang suami. Kalau ini sebagai tugasnya sebagai seorang istri, ya ini harus dilakukan. Dan itu ketika saling tafahum, ketika suaminya lebih kecil gajinya, ya jangan dengan semena-mena ngatur segala urusannya. Makanya inilah kenapa para suami wabima anfaqu min amwalihnya harus naik gitu. Karena ketika sang suami memberikan sebuah perintah itu ada izzah, ada sebuah keperkasaan, ada sebuah kemuliaan. An-nafaqahnya, kemudian perintah dalam amalan sunnahnya, amalan ibadahnya, dan itu sudah sangat luar biasa. Jadi ini ya, kasih ini sebagai penguatan. Kalaupun tetap ya sudah bersabar menerima kondisi apa yang ada sambil melakukan sebuah proses, dan harapannya adalah bagaimana Allah meridhoi di setiap langkah-langkah kita. Dan ini sering terjadi banyak sekali. Sedangkan yang ketiga, bagaimana caranya? Maka caranya adalah, Ustazah, Bunda, caranya adalah dengan sering-sering berdialog. Saya pun sering melakukan, ya misalkan kayak anak-anak, ada beberapa istilah bahasa ataupun beberapa, itu harus sering cross check, harus sering menyemai, harus sering duduk bareng berdialog, ada problematika apa, dan harus mencari akar masalahnya apa. Tapi ketika kita sibuk dengan diri kita, sibuk dengan bisnis kita, dan ibunya pun akhirnya ya sudah lenyap. Nah ini yang sering terjadi kecolongan. Apalagi kita hari ini kan nganterin anak, kita sudah benar, tapi di sekolah terkadang dapat insight ataupun dapat suntikan-suntikan yang nggak benar, entah itu dari temennya, entah itu dari tontonannya, entah itu dari obrolan teman-temannya, sehingga kebawa ke rumah. Maka strateginya adalah ya kita harus duduk bareng kalau sekiranya ada beberapa hal yang tidak baik, ada beberapa yang janggal. Nah itu nanti harus segera diterapi. Kira-kira apa yang menjadi kata clue-nya yang harus segera dicarikan solusinya, sehingga dengan saling duduk, kemudian dianalisa, kemudian Anda saling menasehati, dan ini juga harus sering tersampaikan. Terkadang suami itu berat mengatakan kata minta maaf. Makanya ketika saya bimbing jamaah umroh, itu bleber. Ya, blebernya tuh ada yang, Masya Allah, susah untuk mengatakan minta maaf. Padahal sudah tahu itu kesalahan dirinya. Sudah tahu kesalahan dirinya. Susah untuk menyampaikan kata-kata minta maaf. Makanya ini penting, kata minta maaf, terima kasih, untuk membangun bonding di antara kedua belah pihak, sehingga terbangun rasa kebersamaan. Karena ya kita sebagai seorang suami kadang punya ketidaksempurnaan. Seorang istri juga tidak punya kesempurnaan. Makanya Rasul pun punya sama ruang-ruang untuk saling komunikasi. Ketika bersama Siti Saudah, kemudian beberapa istri yang lain kan, ketika anak-anaknya sudah tidur, nanti menyampaikan beberapa hal unek-uneknya.
kemudian bicara dari relung hati, jiwa dan sebagainya. Kemudian jalan berdua, bersenda gurau berdua, belum lagi sama anak-anak. Tapi kalau anak-anaknya sudah gede, sering terjadi komunikasi tersumbat, ruhiyahnya sudah kebobolan, ditambah lagi banyak suudonnya, ditambah lagi apa? Ada bisikan-bisikan yang suka membara di antara kedua belah pihak. Nah, ini tambah ramai. Makanya pentingnya ada satu halaqah, ada ruang mediasi yang menguatkan itu semua sehingga saling tafahum, saling tabayun, saling menguatkan. Ya, kalau itu katakan salah ya sudah salah, kemudian memohon maaf, kemudian baru diberikan penguatannya sehingga ini semakin berjalan dengan baik. Dan kita tidak boleh berhenti untuk menganalisa apabila ada problematika di anak, entah itu di istri ataupun di keluarga. Karena ya semuanya punya banyak kekurangan dan tidak pernah lepas tentang kelebihan-kelebihannya. Wallahu a'lam bimaradih. Ada lagi peserta Karim mengaji? Ini nanti nitipnya untuk panitia. Ya, ini bisa sharing-sharing kalau sekiranya ini ditetapkan bisa di pekan pertama atau pekan keempat. Kalau pekan pertama kemungkinan akan bentrok dengan kajian OTS Kutab. Kalau saran saya pekan kedua atau pekan ketiga atau pekan keempat sehingga ada stimulan sharing dengan asatidz Karim bicara banyak hal dalam masalah talabul ilm, dalam masalah dakwah, dalam masalah keluarga dan ini yang menjadi nasihat kita bersama, termasuk nih mohon maaf kayak para bunda, jangan sampai kita memaksakan anak untuk secara lalu hafal, tapi terkadang di anak juga punya beban. Gitu. Ada beberapa pengalaman di Karim itu anak harus sekian, tapi anaknya nggak punya kekuatan hafalan yang berbeda dengan harapan orang tua begini gitu. Tapi anak kondisinya agak ya beda, kemudian capaian juga tentu beda. Ya, ini harus ada titik yang sama untuk duduk bareng bersama anak-anak kita. Dan kita harus juga mendengar dari anak-anak kita seperti apa sehingga kedepannya semakin lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, nanti ada pertanyaan yang dari Zoom. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi dua anak yang memiliki problem berbeda? Semisal A memiliki problem 70%, sedangkan anak B memiliki problem 30%. Terkadang sebagai ayah pasti secara tidak langsung pasti memberikan perhatian lebih ke anak A yang tadi 70% yang memiliki problem yang lebih. Namun hal ini terkadang juga menjadikan kecemburuan sosial bagi si anak yang B. Bagaimana kita menghadapi kondisi tersebut? Aduh, ini emang harus dirinci problematikanya apa. Ya, jadi kata kuncinya kita berupaya adalah bersikap adil, tapi standar adil kita memang agak berbeda. Karena kita memang ada kecenderungan untuk memihak kepada sesuatu itu. Maka pinter-pinternya kita mendudukkan bareng. Ya, saya sih meyakini karena Al-Quran sudah mengajarkan ya, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, apabila datang, maka di antara kita ini harus saling tabayun. Ya, misalkan ada problematika si A, ya kurang lebih 70%, si B-nya 30%, kemudian analisanya dan solusinya terkadang nggak diterima oleh berbagai macam pihak ataupun oleh kedua belah pihak. Ya, kalau sekiranya ini bisa didudukan, kemudian dicari problematikanya, kemudian dicari berbagai solusinya, maka kalau tidak ya bisa dicari dengan yang lain. Kalau enggak, ya duduk bareng bersama keluarga untuk menemukan dan merumuskan kembali solusi-solusi terbaik bersama keluarga yang kita cintai. Karena memang antara anak ya tadi kita memahami antara semua anak harus dibagi rata kan belum tentu kebutuhan si A itu seperti apa,
kemudian si B itu seperti apa. Ah, ini yang sering terjadi, muncul kecemburuan, betul. Karena antara A tentu, dan ini makanya tadi general, agak bingung ya. Kalau sekiranya kebutuhannya lebih banyak, misalkan dia sudah di kuliah, yang satunya anaknya masih di SMP ataupun di SD, kan ini musmakul, itu nggak masuk akal sekali kalau itu disamaratakan. Tapi di satu sisi ya muncul kecemburuan. Nah, ini butuh alokasi untuk mendudukan bareng, menjelaskan bareng, mentabayunkan bareng sehingga keduanya bisa saling menerima dengan legowo dan bisa diterima secara baik dan benar oleh kedua belah pihak. Mungkin itu barangkali jawabannya. Tapi kalau jawabannya nggak puas, bisa nanti Japri sama Ustadz, karena bingung juga problemnya apa. Baik, monggo. Ada lagi, Ustadz Ilfi? Di Zoom? Di Zoom cukup, tapi mungkin yang di Ikhwan ada lagi. Terakhir ada lagi. Hari mengaji, ada lagi? Ibu-ibu? Ada satu pertanyaan terakhir dalam pada hari ini. Ada? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, maka kita saya di pertanyaan. Baik, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Jadi pertanyaan itu Masya Allah banget, dan kebanyakan problemnya itu pun problemnya di para umat dan sendiri sekali, tapi ada problem yang ada di para ayah seperti itu. Tapi ada sebuah kata yang kami angkum dari sisi bagaimana buat kata-katanya dalam bahasa Arab, kita mungkin mengenal al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, tapi mungkin bisa kita apa? Wal ab mudiruna, dan ab dan ayah ialah mudir daripada madrasah tersebut. Baik teman-teman dan juga hadirin yang berdoa Subhanahu wa taala, saya jadi teringat dengan perkataan salah seorang anggota Freemasonry, anggota organisasi Freemasonry. Beliau mengatakan, kami sengaja menceburkan para wanita dalam pekerjaan-pekerjaan dunia yang menyibukkan mereka dengan tujuan apa? Yang pertama, agar mereka tunduk atas apa yang kalian mau. Yang kedua, agar anak-anak mereka kehilangan musuh. Oleh karena itu, bisa jadi salah satu pertanyaan tadi yang mengatakan wanita karir sebagaimana apa mesti menjadi wanita karir sukses, maka jawabannya mungkin ada pada kata tersebut. Karena target utama orang-orang yang target utama orang-orang yang tidak suka dengan kita ialah perempuan. Kalau ingin merusak dengan Islam, nggak usah semua laki-lakinya, cukup rusak dengan si perempuannya. Seperti itu. Mungkin acara selanjutnya ialah penyerahan bingkisan yang dalam hal ini dengan segala hormat kita kepada Ustaz Muhammad Iqbal Rizik untuk memberikan bingkisan. Tenang. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الأحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا واجعل أهلنا واجعل ذريتنا واجعل أزواجنا واجعل أزواجتنا من الحافظين الحامدين القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah telah dibacakan tadi doanya dan telah berakhir juga acara kita pada hari ini. Sedikit pengumuman, insya Allah untuk pendaftaran Karim mengaji offline maupun online insya Allah akan dibuka secepatnya insya Allah oleh panitia nanti akan dibuka. Silakan para asatidzah bisa kembali ikut kembali sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam halakoh Karim mengaji insya Allah. Baik, mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.